sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa, di sesi terakhir ini kita berikan kesempatan tanya jawab ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Silahkan angkat tangannya. Bapak-bapak silahkan Pak. Bapak-bapak dulu. Silahkan Pak, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Pak Aban Nasution dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin Perumnas 1 Bekasi. Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana caranya untuk menentukan hak kerabat tanpa membuat mereka ketergantungan kepada kita? Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Tile, tadi ditanya bagaimana kita memberikan hak kepada kerabat tanpa membuat mereka jadi tergantung sama kita. Fadol. Siap, sekali, dua kali itu biasa. Kita minta dibantu, bantuin saya dong, tolongin saya dong. Tapi manusiawinya manusia kadang-kadang keseringan juga lu lagi ya kan. Nah bagaimana caranya menghadapi kerabat saudara seperti ini? Dengan cara apa? Ada istilah jangan sering kita kasih ikan tapi sering kita kasih kailnya. Jangan cuma ikan terus yang kita kasih tapi kailnya. Ajak dia untuk usaha, modalin dia untuk berusaha. Insya Allah kita pantau dari modal itu yang kita berikan, usahanya kita ajarkan seperti ini supaya mandiri. Kenapa? Karena kita juga butuh yang namanya ada keseimbangan. Jangan sampai hanya bergantung dengan kita doang. Kebanyakan begitu Bu. Istilahnya kalau sekali dua kali oke, lagi butuh. Tapi kalau udah keseringan namanya memanfaatkan kita. Maka dengan cara apa? Ayo kasih kailnya. Bikinin usaha, bantu dia untuk bangkit. Jangan jadi mental pengemis ya Bu. Jangan jadi mental yang cuma sekedar minta doang, enak banget. Makanya ada bahasa terima kasih. Terima kasih itu maknanya sering nerima harus juga sering ngasih. Jangan nerima doang, nggak pernah ngasih. Ya Bu, jangan maunya dikasih doang, tapi kagak mau ngasih ya kan. Maka caranya supaya hidup bisa mandiri, bisa maju, dibimbing dengan cara apalagi kalau kita punya modal, ayo kasih kailnya untuk dia usaha. Jangan jadikan ketergantungan kepada seseorang yang memang dianggap selalu membutuhkan. Insya Allah begitu barangkali Pak Nasution. Ujungnya doang saya dengar Nasution. Iya, ya, makasih Pak. Ya begitu barang ditambahin sama Habibana. Ya Allah, keren banget kan hidungnya Bu. Insya Allah ganteng banget. Oh, hidungnya kayak perosodan TK. Kita kalau sama Ustadz Tile nggak bisa marah ya Bib ya. Gelim ini saudara kembar saya. Cepet banget dibalikin ya Mas Habib. Aduh. Jadi ada minta tolong, ada numpang hidup, beda tuh. Ada orang yang minta tolong, tapi ada orang yang numpang hidup, beda. Kalau minta tolong sekali dua kali boleh, tapi kalau setiap hari namanya numpang hidup. Kalau nggak bisa makan kasih. Tapi kalau semua urusan rumah tangga, dari listrik, dari makan, dari sekolah anak-anak segala macam, itu namanya bukan minta tolong.
Artinya boleh kita itu memberi dan mendidik. Bukan hanya memberi jadi tanpa mendidik. Bagaimana sekali-kali nolak boleh? Oh cukup, yang kemarin sudah beberapa kali kita kasih cukup. Kenapa? Untuk mendidik. Jadi bukan memanjakan. Betul tadi kata Ustaz Tile, bisa juga dikasih kailnya. Tapi kadang-kadang kita juga bingung mau kasih kail apa. Dikasih kail ini putus, dikasih kail ini putus, dikasih kail ini putus, kan gitu. Artinya tinggal bagaimana cara mendidik seperti itu. Baik, Habib. Karena habis jadi mendidik. Baik Habib, ibu-ibu, bapak-bapak, ini tadi kita mau nanya nih, tadi kan di ayat ke-31 surah Al-Isra ini kan wala taqtulu auladakum khasyatan imlak, gitu kan. Artinya jangan kau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Apakah ini termasuk juga dengan membatasi jumlah anak, Beb? Artinya gini, ada kan orang kenapa kok punya anak cuma 1 atau cuma 2 ya, padahal istrinya mungkin subur, dia batasin dengan misalnya pakai alat kontrasepsi, ya kan gitu. Apakah ini termasuk dari perasaan takut miskin tadi, punya anak banyak nanti kita malah tambah, ya artinya nggak mampu buat ngurus anak, ya kan, dan lain sebagainya, belum tentu duitnya banyak. Apakah ini bisa dikaitin dengan ayat ini atau kita nyikapinnya seperti apa? Silakan Beb Fadol. Baik, makanya kita ini terkadang kembali ke zaman jahiliyah. Nabi itu zaman yang memperbaharui semuanya. Orang yang takut punya anak banyak karena takut miskin berarti dia ini sudah mulai keyakinannya kepada Allah dirubah. Tapi tetap dibahas dalam ilmu fikih. Dibahas dalam ilmu fikih seperti KB misal contoh. Kita menunda anak tapi bukan karena menunda itu takut miskin. Menunda itu boleh, tapi menghilangkan secara rahim haram hukumnya. Misalnya sampai yang memang betul-betul tidak punya anak sama sekali, maka tidak boleh. Tapi kalau hanya menunda, suatu saat dibuka buat menahan punya anak itu masih diperbolehkan. Bisa juga termasuk di dalam hukum tersebut. Jadi kalau orang dulu malah parah kan karena dia bunuh anaknya, sudah lahir dibunuh karena memang dulu nggak ada buat alat-alat seperti itu. Nah sekarang sudah mulai tuh adat-adat kita dikembalikan lagi ke zaman dahulu, yang zaman seakan-akan nggak ada Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang nggak ada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih setengah menit lagi Ustadz Tile. Iya. Silakan Ustadz Tile. Tambahin. Bisa aja baginya. Jadi artinya jangan pernah kita ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya anak-anak kita itu pasti Allah jamin rezekinya. Jadi jangan pernah memutuskan, wah anak gua 1 aja udah puyeng, belum bayaran lagi mulu, kolak lu bayaran ngaji semuanya macam-macam biayanya. Apalagi 2. Kadang ada yang berpikir lebih parah lagi. Saya lebih baik mengadopsi anak daripada saya melahirkan. Ini lebih parah. Artinya apa? Karena memang nggak mau pusing. Padahal anak itu rezeki. Orang ngarepin anak, Masya Allah luar biasa Bu. 15 tahun berumah tangga nggak punya anak, pengen punya anak. Tapi kadang yang baru nikah sebulan udah beranak. Lain lagi ya. Ya kan, bersyukur. Makanya jangan pernah kita kecil hati. Janji Allah pasti buat kita dan buat anak-anak kita. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Dengan cara apa? Kita dasari anak kita pendidikan. Insya Allah kalau pendidikannya bagus, apalagi pendidikan agamanya kuat, insya Allah mentalnya kuat, bisa menghadapi hidup di kedepannya, insya Allah. Masya Allah, baik, terima kasih banyak Ustadz Guruku Habib, terima kasih banyak Bu, Pak. Semua yang kita bahas hari ini insya Allah bermanfaat buat kita ya. Bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita itu amanah, jelas, dan harus berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada keluarga kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, juga saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan juga tadi jangan ada pernah perasaan takut miskin ya, takut miskin karena anak-anak itu sudah dijamin rezekinya masing-masing. Di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ridhonya, Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Dan untuk itu kami mohon kepada guru kami Al-Habib Muhammad Syahab untuk memimpin doa penutup. Silakan Bib, fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaggatin wala birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Razzaq yang maha memberikan rezeki, catatkanlah nama-nama kami, Engkau berikan kami rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang bermanfaat tanpa kesusahan. Ya Allah, dengan keberkahan selalu menyebutkan nama kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan kesalahan kami, berikanlah kami hidup ketenangan ya Allah, dan catatkan nama-nama kami husnul khatimah. Catatkan nama-nama kami Engkau yang selalu mendapatkan redha dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna fid dunya wal akhirah. Pandanglah juga keluarga kami ya Allah, pandanglah juga anak-anak kami ya Allah, pandanglah kaum muslimin dan muslimat ya Allah, pandanglah mereka agar mereka selalu mengikuti jalan-Mu ya Allah. Dan apabila mereka belum betul-betul punya keyakinan terhadap-Mu ya Allah, tambahkan keyakinan kami, tambahkan keyakinan keluarga kami ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala al-afiyah wa ghina anin nas. Allahumma inna nas'aluka ismatan minasy syaitan wa awliya'ihi wa jududih wal auna ani nafsi ammarati bisu wal istighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Tuntunlah jalan kami ya Allah, tuntunlah jalan kami ya Allah, tuntunlah jalan kami ya Allah, jalan yang menuju keridhaan-Mu ya Allah. Dan ampunkan semua kesalahan kami sangat banyak ya Allah. Dzunubuna katsirah, dosa-dosa kami banyak ya Allah, tapi hanya mengharapkan kasih sayang-Mu, mengharapkan ridha-Mu, mengharapkan keberkahan dari-Mu. Jika Engkau ya Allah ya Rahman tidak mengampunkan dosa-dosa kami, maka tempat kami di neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup menahan api neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami ke syurga-Mu ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Matikan kami dalam keadaan nikmat iman, matikan kami dalam keadaan nikmat Islam, matikan kami dalam keadaan nikmat yang Kau ridha pada kami ya Allah. Kami tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Wattaqullah mastata'tum billahi bisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.